Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hairunisa dari jurusan Manajemen kelas C12, NIM saya 11241023. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan materi tentang activity based costing. Baik, dimulai saja. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu activity based costing. Activity based costing ini adalah metode untuk meningkatkan keakuratan dalam penentuan biaya yang digunakan oleh perusahaan industri, pemerintahan, dan non-profit organisasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat penerapan IBC. Tujuannya ini untuk menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Manfaatnya yaitu memperbaiki efisiensi dan profitabilitas dengan memahami aktivitas yang menghasilkan biaya. Di dalam activity based costing ini terdapat biaya produk, biaya yang ditentukan oleh tujuan manajerial yang ingin dipenuhi, yang dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Berdasarkan kepentingan pelaporan eksternal, biaya produk dapat diklasifikasi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead, di mana biaya bahan baku adalah penggunaan bahan-bahan yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya overhead, semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya di sini ada biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya yang dihitung berasal dari pembebanan biaya ke objek biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan bahan mentah. Dengan caranya yaitu biaya per unit sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah unit produksi. Selanjutnya di sini ada pentingnya penentuan biaya per unit produk. Manajemen perlu menentukan biaya per unit produk untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat strategis maupun taktis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dasar penentuan harga. Jika manajemen mengetahui biaya produksinya, maka mereka akan dapat menentukan harga yang sekiranya tidak akan menimbulkan kerugian perusahaan. Yang kedua ada dasar pembuatan keputusan. Jika manajemen mengetahui biaya produksi sebuah produk, maka mereka dapat membandingkan dengan harga jual produk pesaing. Selanjutnya di sini ada penentuan biaya per unit produk. Dengan caranya yaitu sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya bahan baku total ditambah dengan tenaga kerja langsung total ditambah dengan biaya overhead total dibagi dengan unit produksi total. Selanjutnya di sini ada biaya sesungguhnya dan biaya normal. Biaya sesungguhnya dalam kaitan produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk mulai tahap praproduksi sampai produk selesai diproduksi. Biaya normal, pendekatan biaya normal adalah penentuan biaya produk dan jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu produk. Dengan caranya yaitu penentuan tarif dilakukan sebagai berikut. Tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Dan di sini ada metode penentuan biaya produk. Terdapat dua kelompok pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya produksi, yaitu pendekatan berbasis unit konvensional dan pendekatan berbasis aktivitas, yaitu activity based costing atau disebut IBC. Pada pendekatan konvensional ini terdapat dua metode, yaitu lazim dipergunakan yaitu metode tarif tunggal atau disebut plan-wide rate dan metode tarif departemental dengan disebut departmental rate. Tahap kedua berkembang proses produksi dengan pendekatan departementalisasi yang dalam proses produksinya mulai ada variasi proses dalam proses dan terdapat beberapa aktivitas dominan karena produk yang dihasilkan juga mulai bervariasi walaupun tidak banyak, sehingga konsumsi biaya overhead mulai signifikan dan beragam.
Dan di sini ada kelebihan dan kelemahan sistem biaya berbasis unit. Kelebihannya ini ada pada kemudahan dalam aplikasinya. Data yang dibutuhkan relatif sederhana sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal untuk mendapatkannya. Walaupun sederhana, sistem ini masih memadai untuk digunakan pada bisnis yang menghasilkan produk atau jasa sejenisnya untuk tidak terdapat banyak varian proses produksi. Kelemahannya yaitu dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak anggap kurang akurat karena memakai asumsi bahwa biaya hanya berdasarkan aktivitas pemicu dari level unit saja. Padahal banyak aktivitas yang biayanya dipicu oleh faktor lain. Penggunaan asumsi tersebut mengakibatkan biaya overhead tidak dialokasikan secara akurat. Selanjutnya di sini ada penentuan biaya produk kontemporer. Terdapat dua keyakinan dasar dalam IBC atau Activity Based Costing. Yang pertama ada biaya merupakan akibat dari pelaksanaan aktivitas dan aktivitas merupakan penyebab munculnya biaya. Yang kedua ada penyebab biaya, yaitu aktivitas dapat dikelola. Di samping sini ada gambar, yaitu gambarnya tahapan dalam pembebanan biaya overhead dengan IBC. Bisa dilihat dari tahap-tahapannya. Tahap pertama ada kelompok aktivitas, yang kedua ini ada tahap pembebanan biaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal ini ada berbagai tabel. Tabel yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima terakhir. Di sini saya yang pertama akan dijelaskan. Coba dilihat ya, dari data IBC ini mereka membuat dua produk X dan produk Y. Kita sudah tahu biaya bahan baku dan upah kerja langsung untuk masing-masing produk. Tapi ada juga biaya manufaktur. Di sini dilihatnya yaitu totalnya 1 juta rupiah. Biaya ini tidak bisa langsung kita bebankan ke produk X atau Y begitu saja. Metode IBC ini bilang kita harus lihat biaya manufaktur ini sebenarnya timbul karena aktivitas apa saja. Di tabel ini kita lihat ada beberapa aktivitas seperti kepegawaian, setup mesin, biaya menyiapkan mesin sebelum produksi, terus pengujian kualitas, pesanan pelanggan, penerimaan bahan baku, dan biaya umum pabrik seperti listrik dan pemeliharaan. Setiap aktivitas ini punya biaya pemicu atau cost driver. Ini adalah faktor yang menyebabkan biaya aktivitas itu muncul. Contohnya kayak biaya kepegawaian, mungkin dipengaruhi oleh beberapa jam kerja langsung total. Biaya setup mesin, tergantung berapa kali kita harus menyiapkan mesin untuk produksi. Biaya pesanan, tergantung berapa banyak pesanan yang masuk. Cara kerjanya begini. Yang pertama, kita hitung dulu tarif biaya untuk setiap aktivitas. Caranya, total biaya aktivitas itu kita bagi dengan total pemicu biayanya. Misalnya, untuk aktivitas kepegawaian, biayanya seharga 80.000 dan total jam kerjanya langsung adalah 50 jam. Jadi tarif biaya adalah 80 dibagi dengan 50 jam sama dengan 1,6 per jam kerja langsung. Setelah dapat tarif biaya per aktivitas, baru kita lihat produk S dan produk Y-nya. Ini menggunakan berapa banyak pemicu biaya dari setiap aktivitas. Misalnya, produk X butuh 10 jam kerja langsung dan produk Y butuh 40 jam. Jadi biaya kepegawaian yang dialokasikan ke produk S adalah 10 jam dikali 1, per jam yaitu 16.000 dan ke produk Y adalah 40 jam dikali 1,6 jam sama dengan hasilnya 64.000. Kita lakukan hal yang sama untuk semua aktivitas. Misalnya untuk setup mesin, tarif biayanya ini adalah sekiranya 150 dibagi dengan 5.000 setup, yaitu
totalnya 30 per setup. Kalau produk X butuh 3000 setup dan produk Y butuh 2000 setup, maka biaya setup mesin dialokasikan ke produk X adalah 3000 dikali 30 sama dengan hasilnya 90, dan produk Y adalah 2000 dikali dengan 30 hasilnya 60000. Setelah kita alokasikan semua biaya overhead dari setiap aktivitas ke produk S dan produk Y, kita akan tahu total biaya overheadnya untuk masing-masing produk. Terakhir, untuk mendapatkan biaya produksi per unit, kita tambahkan biaya bahan baku langsung per unit, biaya tenaga kerja langsung per unit, dan biaya overhead per unit. Total overhead produk dibagi jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya di sini ada menggunakan activity based costing, berapa biaya produksi per unit untuk produk X dan Y. Jawab. Di sini ada yang tadi, coba kita lihat. Sudah saya jelaskan yang ini. Yang sini juga. Yang terakhir itu total biaya produksi. Lihat di tabel kedua di kolom produk X. Kita punya informasi tentang berapa banyak pemicu biaya yang digunakan untuk membuat produk X. Misalnya, untuk aktivitas labor relats itu yang tarifnya 1,6 per jam kerja langsung. Produk X membutuhkan 10 jam kerja langsung. Jadi biaya overhead dari aktivitas ini dibebankan ke produk X adalah 10 jam dikali 1,6, hasilnya ini 16 jam. Kita lakukan hal yang sama untuk semua aktivitas. Untuk maintenance setup yang kedua, itu tarifnya 30 per setup. Produk S butuh 3000 kali setup, jadi biaya 30 dikali 3000 hasilnya 90.000. Begitu seterusnya sampai ke aktivitas general factory, ini yang terakhir. Setelah kita hitung semua biaya overhead dari berbagai aktivitas yang dikonsumsi oleh produk S, kita jumlahkan semuanya. Total biaya overhead untuk produk S adalah 361.500. Nah, itu yang ini. Terus, karena PT IBC ini memproduksi 2000 unit produk X, maka biaya overhead per unit untuk produk X adalah total biaya overheadnya ini 361.500 dibagi dengan jumlah unit 2000, hasilnya adalah 180.75. Nah, ini. Kita lakukan proses yang sama seperti produk S. Produk Y ini kita lihat berapa banyak pemicu biaya yang digunakan produk Y untuk setiap aktivitas, lalu kita kalikan dengan tarif biaya masing-masing. Setelah dijumlahkan, total biaya overhead untuk produk Y adalah 638.500. Karena produk Y diproduksi sebanyak 10.000 per unit, maka biaya overhead per unit ini untuk produk Y adalah 638.500 dibagi 10 unit, hasilnya adalah 63,85 per unit. Jadi dengan metode ABCD ini kita bisa melihat alokasinya biaya overhead yang lebih detail dan akurat setiap produk dibandingkan kalau kita hanya menggunakan metode tradisional yang mungkin hanya berdasarkan jam mesin atau jam kerja langsung secara keseluruhan. Kita jadi tahu ternyata biaya overhead ini per unit untuk produk X jauh lebih tinggi daripada produk Y, karena produk X ini mengkonsumsi lebih banyak aktivitas yang mahal. Penting untuk diingat, biaya overhead per unit nantinya akan ditambahkan dengan biaya bahan baku langsung per unit dan biaya tenaga kerja langsung per unit untuk mendapatkan total biaya produksi per unit yang lebih akurat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.